Oke, selamat datang Hasan. Terima kasih Pak Cherry atas sambutannya. Hasan, tapi saya bisa manggilnya Son ya, karena Iya. kamu punya fotografi. Punya akun Punya Instagram namanya ada Sonnya. Ada Son ya, Son Foto ya. Iya, Son Son Foto. Foto. Apa sih Son Foto itu, Son? Son Foto itu sebenarnya itu nama ini ya, nama dari sekolah. Waktu sekolah sering dipanggil Son. Akhirnya iya, terus kayak hobi foto kan Son Foto. Cuman kalau PHOTO itu kan udah mainstream ya foto. Jadi aku ganti aja jadi POTO. Son Foto. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu ya. Tak kira karena kamu dulu sekolah sering dipanggil Son Goku misalnya. Oh, enggak. Son Goku enggak ya. Oke. Terima kasih Son. Nah, Iya. Son ini mungkin bertanya-tanya kenapa ke sini loh. Iya, kenapa diundang ke sini? Kenapa diundang? Ya, jawabannya sama sih seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Kenapa tidak? Gitu. Oh, baik. Tapi kalau dilihat prestasinya Son ini gila loh. Menurut saya gila dalam hal yang positif ya, karena Oke, luar gimana biasa tuh? sekali. Dulu PKL, sempat PKL Sempat PKL di hotel. di hotel. Kemudian OJT-nya dulu juga di hotel ya? Di hotel juga. OJT untuk kan kita ada 2 ya Pak Dua ya. OJT. 1, 2. Itu yang satu di hotel, yang satu lagi di salah satu YouTube channel. Oh. Iya, seorang YouTuber. Oke. Gitu. Kemudian yang namanya mirip juga ya? Iya. Oke. Iya, mirip. Oke. Dia anaknya senior mungkin gitu ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian sekarang kembali lagi ke hotel. Sebelumnya PKL di hotel juga. Di hotel yang sama ya. Boleh disebut itu namanya? Boleh, Royal Ambarukmo Yogyakarta. Oke, itu hotel bintang 5 ya. Hotel bintang, salah satu hotel bintang 5 di Jogja. Royal Ambarukmo. Dulu PKL di sana. PKL di sana. Sekarang kerja di sana. Sebagai Markom Officer. Marketing and Communication Officer. Apa itu tugasnya, Son? Tugasnya itu kalau untuk daily activity lebih ke ini ya, lebih ke relation sama media, sama pihak media dan vendor gitu lebih tepatnya. Jadi daily activity aku bisa disebutin kayak media monitoring, sesimpel itu. Terus kalau misalnya mau ada event, prepare event, terus ngundang media, semacam itulah. Tapi di sisi lain di sana aku juga sebagai content creator. Jadi untuk segala macam konten di sosial media dan website itu aku juga yang bikin. Gitu. Ya di tim lah gitu. Jadi di Markom itu kan ada timnya. Ada desainer khusus untuk ngedesain, juga sekaligus fotografer. Aku Markom Officer juga sebagai content creator juga untuk lebih ke videonya, sama ada Markom Manager. Nah, kalau untuk mungkin lebih ke create semacam kayak promoting dan lain-lain sebagainya itu lebih ke dia. Konten-konten untuk produknya gitu ya? Iya, konten untuk produknya, untuk ngedirect kita mesti gimana, gitu. Terus sebelumnya kan Febri kesini tuh. Febri kan Markom juga. Iya. Cuma kan Febri Markom di hotel bintang 3. Iya. Sedangkan Son di bintang 5. Sebenarnya kalau secara pekerjaan mungkin nggak begitu jauh ya bedanya. 11-12 Tapi aja. pendekatannya beda nggak, Son, antara yang bintang 3 dengan bintang 5? Menurut aku beda ya. Menurut aku cukup beda. Bedanya itu di sisi dari target marketnya aja udah beda gitu Pak. Gitu kan. Kalau misalnya hotel bintang 5 orangnya seperti apa, mereka ininya gimana. Dan untuk Royal Ambarukmo itu lebih ke segmen government ya. Oke. Gitu. Jadi kita mesti arahnya ke situ gitu. Mungkin yang bintang 3 atau bintang lain ataupun hotel bintang 5 lain itu juga punya market sendiri-sendiri Pak Cherry. Enggak semuanya sama. Jadi bedanya cuma di situ. Kalau untuk job desk segala macam mungkin ya mirip lah ya, 11-12 sama. Dan tahu nggak sih Pak, waktu Febri kesini tuh aku sempat mikir, wah kok aku nggak diundang ya, wah kapan ya bisa kesini ya, wah gila sih, si Febri hebat banget nih, wah kenapa aku enggak ya? Gitu. Kamu itu sudah masuk daftar, cuma kan ada, kami waktu itu awal-awal itu bikin sekitar 25 orang yang diundang. Itu termasuk Son sih untuk awal-awal ya. Meskipun di perkembangannya ada yang dari 25 ini yang sampai sekarang belum bisa datang juga masih ada, meskipun udah dihubungi gitu. Cuma dia akan datang gitu. Cuma belum tahu kapannya. Nah, itu masalahnya di situ sih. Kemarin waktu awal itu kemudian ada beberapa masukan, ini aja. Ya udah, undang dulu lah gitu. Lagi pula kita janjian juga
Udah beberapa kali ya Iya, sebenarnya. heeh, Mhm. di reschedule. Oke Son, tadi itu kan terkait sama hotelnya gitu. Oke. Tapi kalau sama Son sendiri, saya tuh Mhm, inget Son itu pernah bilang, eee, ketika kamu mau diangkat kerja, mhm, itu kamu sempet nawar masalah, nego masalah apa, honor di sana. oke, Nah kok mhm. berani-beraninya kamu Jadi nego? jadi gini Pak Cherry, Mhm, sebenarnya, apa ya namanya ya, aku punya skill tambahan yang ini mhm, masuk nggak? nggak, Nggak. Aku punya skill tambahan yang mungkin nggak dimiliki semua orang, mhm, termasuk kandidat-kandidat yang mungkin akan direkrut. mmm, Jadi mhm, dan aku juga ya sebagai pengalaman lah fresh mhm, graduate, aku mungkin daftar sana sini juga, oke, lihat, vibe-nya kayak apa gitu, mhm, mereka bisa ngasih berapa, ya mhm mhm, sebenarnya yang aku butuhin yang pertama ya pengalaman, mhm, pasti. Yang kedua relasi, yang mhm, ketiga ya masalah salary itu iya, tadi tidak dapat dipungkiri, aku mhm, juga cari salary selain mhm, pengalaman dan relasi. mhm, Jadi ya di awal aku nego, nggak ada salahnya gitu kan, kita mhm, nego ya, akhirnya ya kita nemu jalan keluar yang baik, mhm, walaupun, eee, ya itu tadi ya, berpegang sama cari pengalaman dan relasi, nggak cuman semata-mata salary. Akhirnya, mhm, eee, aku itu udah 2 kali kontrak Pak Seri, yang mhm, pertama cuma 6 bulan, mhm, yang kedua ini baru setahun, dan itu emang oke, beda, aku mintanya beda. mhm. Yang awal oke, segini, Sik yang sik sik, kedua sebelum ke sana Son, oke, sebelum ke gimana sana. gimana? Ini ada pertanyaan dulu sih, kamu Iya, kan PKL di sana juga, mhm, kok betah? Kenapa nggak nyari yang lain? kok dibilang kok betah sebenarnya, nggak betah PKL di sana, karena waktu Oke, itu mhm, kerjaan yang aku kerjakan sama yang sekarang aku kerjakan ini cukup berbeda, anehnya di mhm, situ. lebih Jad ringan lebih atau gimana? mungkin lebih Bedanya ringan yang dulu, cuman lebih mmm, nggak passion sama yang dulu, gitu. oke Dulu oke, sama sekali aku nggak megang, mhm, media sama sekali, nggak mhm, pegang konten create dan lain-lain, mhm mhm, tapi sekarang aku megang. Kalau oke, dilihat lebih beratnya, lebih berat sekarang, cuman kalau dilihat lebih nyamannya, lebih nyaman sekarang. mhm mhm, Karena yang dulu cuman kayak semacam, apa ya, administrasi aja gitu. mhm, administrasi ketika di sananya dan juga Mhm. administrasi di kampus ya? Karena harus PKL. Iya, karena waktu itu manajer aku juga beda, nggak yang Mhm sekarang, mhm mhm. gitu. Oke, mhm. Jadi mungkin terkait sama lingkungan kerjanya juga Iya, ya? mhm. Sebenarnya kalau dari pekerjaan malah yang sekarang lebih banyak gitu ya Yang ketika sekarang PKL? lebih banyak dan Mhm. lebih cocok ya alhamdulillah. Mmm, Jadi betah jadi betah. Nah betah dan harus dibetah-betahin. nah terus ini nih, prosesnya gimana sih, Son, dari ketika PKL kemudian kamu direkrut? Tadi kan disampaikan juga beda nih, yang 6 bulan sama yang setahun. Mhm. Bedanya apa atau statusmu itu gimana? Oke, jadi gini Pak, dari awal waktu, aku magang itu kan mulai Mhm, dari Januari, mhm, Januari 2020. Terus kepotong corona, jadi oke, nggak bisa 6 bulan. mhm, mhm, Januari, Februari, Maret itu mhm, aku udah stop tuh, mhm, cuman 3 bulan aku mhm, kerjain tugas akhir dan lain-lain, sama minta saran juga sama dosen pembimbing waktu mhm, itu. Akhirnya HRD hubungin aku lagi, mhm, Agustus awal HRD hubungin aku lagi, "Mau nggak lanjut, PKL lagi, mhm, diterusin kurang 3 bulan?" Gitu kan. Aku sempet tanya tuh sama dosen pembimbingku, "Gimana? mhm. Kan TA udah kelar nih, kan semata-mata kayak aku PKL cuman buat TA." Iya iya, Heeh kan. mhm, Jadi, "Ini udah kelar nih Pak, gimana? Aku mesti lanjut nggak?" "Ya udah coba aja dulu, siapa tahu peluang," gitu kan, mhm, kata beliau. Akhirnya ya udah aku coba dari Agustus akhir, Agustus, September, Oktober, November, mhm, sampai November akhir. mhm, Sampai November akhir itu kondisi hotel waktu itu sempat tutup ya, Januari 2002 mohon maaf, Maret, Maret 2020 itu sempat mhm, tutup selama 5 bulan, oke, sampai September awal. Jadi waktu itu mhm. aku sempet ngurus reopening hotel, dan waktu itu Oh, manajernya udah nggak ada. Jadi iya iya, HRD manggil aku itu karena nggak ada markom manager. mhm mhm, Jadi di situ aku markom sendiri mhm, untuk ngurus reopening hotel, karena oke, September awal, kalau nggak salah tanggal 7. mhm. Ya karena waktu itu aku statusnya masih PKL, jadi aku nggak mungkin handle sendirian, pasti dibantu sama Waktu reopening itu masih PKL? itu masih statusnya PKL, lanjut training yang 6 bulan tadi.
Kan dari Januari, Februari, Maret itu 3 bulan. Terus Agustus aku lanjut 3 bulan lagi jadi 6 bulan. Gitu. Nah, September awal itu reopening, preparation itu aku dibantu sama PR-nya Ambarukmo Plaza. Gitu. Akhirnya ngurus reopening. Setelah kontrak mau habis, aku ditawarin sama dosemku. Dosem itu Director of Sales Marketing. Ditawarin mau nggak lanjut apprentice awalnya. Apprentice. Jadi kalau di hotel itu ada daily worker, terus apprentice, terus kontrak staff kontrak. Seperti itu Pak Jerry. Nah, apprentice waktu itu aku ditawarin selama 6 bulan. Dan nggak dapat service charge. Jadi cuman basic salary aja, nggak ada tunjangan dan lain sebagainya. Aku akhirnya ambil. Nah, setelah itu, setelah 6 bulan berjalan mau selesai, aku tanya sama dosemku, "Ibu mau diperpanjang nggak kontrak saya?" Kalau iya, saya minta dapat service charge. Akhirnya dari situ alhamdulillah aku dapat service charge. Jadi apprentice dulu. Apprentice dulu. Terus yang service charge itu apa statusnya? Sama Statusnya atau beda? Staff kontrak. Iya, selama setahun. Staff kontrak itu setahun kemudian diperpanjang? Setahun kemudian bisa diperpanjang. Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Lihat kondisi hotel ya, karena waktu pandemi apalagi awal-awal itu kan ya memang hotel itu memangkas biaya operasional. Staff yang kontraknya udah habis, belum bisa diperpanjang, ya nggak diperpanjang gitu, Pak. Baik. Banyak ya kemarin berarti yang nggak diperpanjang gitu ya? Atau putus di tengah jalan? Ya lumayan lah ya. Dari jumlah staf awal waktu pertama kali magang awal tahun 2020 sampai yang waktu reopening itu kontras banget bedanya. Yang dulu rame, sekarang ya cuman sepi. Sampai sekarang pun juga masih ya ada tambahan beberapa. Alhamdulillah hotel udah mulai rame. Tapi masih kebanyakan dibantu sama anak training. Ya. Sama anak training. Anak training daily worker gitu. Tapi berarti kalau saya boleh ngomong, kamu cukup beruntung juga ya ketika bisa ikut reopening itu sebenarnya. Iya, itu pengalaman tersendiri yang mungkin nggak bisa aku dapetin kalau misalnya dosen pembimbing TA aku ini bilang ya udah nggak usah, itu mungkin aku ya udah nggak usah gitu. Jadi meskipun kamu awalnya terpaksa, cuman ya karena ya oke lah, nggak ada salahnya dicoba pengalaman kan. Akhirnya dari situ membuka jalan. Akhirnya ditawarin kontrak dan lain-lain. Alhamdulillah. Ini waktu itu TA-mu sudah selesai? Sudah. Tinggal ujian? Tinggal ujian. Untuk ujian harus ada nilai PKL waktu itu? Benar sekali. Ya syukur lah, Son. Kalau enggak ya kamu enggak di sana atau sekarang? Iya, mungkin kamu malah sekali. lebih baik mungkin. Loh, enggak juga ya. Ya siapa yang tahu ya, Son, jalannya gitu. Gini Son, yang menarik tadi adalah kamu minta kemudian salary, itu enggak dimarahin? Enggak ada salahnya sih. Waktu itu karena ya adalah hotel sana sini yang emang buka gitu. Aku coba A, aku coba B, aku coba C. Ya memperkaya pengalaman lah ya. Beda-beda juga kan ini prosedurnya. Ya udah aku tembak aja segini gitu. Lihat sama skill dan kemampuan yang aku punya selain Markom, kan aku juga bisa create konten untuk hotel tersebut atau properti tersebut gitu. Jadi ya nggak ada salahnya. Dan Markom kan ngurusi publikasi juga tuh. Iya. Betul. Salah satu publikasinya atau beberapa foto misalnya dokumennya dari dokumenmu juga banyak berarti yang dipublikasikan. Maksudnya gimana dokumen aku create dokumen gitu? Iya, dokumentasi ya, bukan dokumen. Oh ya, kalau untuk dokumentasi ya, misalnya gini, kayak ada event yang kebetulan ada tamu kenegaraan yang datang ke hotel atau ada event di hotel itu biasanya aku atau fotografer desainerku yang motret. Gitu. Itu di tim Ambarukmo? Di tim Markom tim Markom ya. Tim Markom Ambarukmo. Bukan timnya Son sendiri gitu. Iya, di timku itu, di tim Markom. Maksudnya tim yang di luar Ambarukmo gitu enggak? Tim yang di luar Ambarukmo. Oh, tidak Pak Jerry. Jadi enggak bawa sendiri tidak gitu, bawa sendiri. Jadi gimana ya, kebijakan dari properti kan untuk para staff
yang sudah teken kontrak nggak boleh ada sampingan. Oh, oke. Gitu. Nggak boleh ada sampingan yang melibatkan hotel maksudnya ya? Tapi kalau sampingan di luar kan nggak masalah toh? Iya bisa jadi, bisa dibilang begitu Pak Jerry. Son, nah tadi kalau terkait sama government, Oke. sepi nggak ketika pandemi? Tetap sepi dong. Ketika pandemi ini lihat ya situasinya, pandemi yang bulan apa nih? Soalnya beda-beda. Dari tahun 2020 awal itu kan sudah pandemi, sampai sekarang juga pandemi, yaitu naik turun sih Pak, tergantung pas periode kapan nih. Begitu. Ini kalau government-nya nggak cuma dari DIY kan? Oh, malah kebanyakan dari luar DIY. Oke. Dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, di luar Jawa juga. Oke. Kalau event-event ini, kita kan sepertinya dulu ini ya, Ambarukmo itu sangat terkenal dengan event-event government yang sifatnya internasional gitu. Ya. Masih ada juga? Masih ada. Terakhir, kalau untuk yang internasional ada JIBB. Itu juga eventnya di Royal. Royal Ambarukmo. Oke. Royal Ambarukmo. Tapi menarik loh, kenapa namanya pakai Royal ya? Iya. Royal itu kan identik dengan kerajaan kan sebenarnya. Benar sekali. Ya ada hubungan ya memang, cuman ya begitulah Pak Jerry. Bangunannya lebih tepatnya heritage ya. Kita punya cagar budaya, kita punya Pendopo Agung Ambarukmo itu dulu tempatnya Sri Sultan Hamengkubuwono pesanggrahannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Yang sampai sekarang masih kita lestarikan. Oke. Tapi kabarnya di sana ada ini juga. Bukan kabarnya, wong saya pernah lihat langsung ya. Yang latihan tari itu loh, Son. Ya, jadi kita ada pendopo activity setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke. Begitu. Macam-macam berarti Macam-macam. Ada yang budaya seperti tari tradisional, tari kreasi modern, jemparingan, terus ada mocopat. Macam-macam Pak Jerry, ada yang violin kelas juga. Gitu. Itu dari luar? Itu dari luar. Jadi kita menggait komunitas, misalnya sanggar tari dan lain sebagainya. Kita sediakan tempat, kita sediakan fasilitas, mereka silahkan berkegiatan di situ. Begitu. Oh. Pakai ada biaya sewanya juga? Oh, nggak ada. Gratis ya? Gratis. Jadi misalnya si sanggar ini mau narik kas gitu juga nggak masalah? Nggak masalah. Dan biasanya kita tiap tahun akan adakan event seperti misalnya Christmas sama New Year akhir tahun itu biasanya violin class kita kasih kesempatan untuk perform di hotel kita. Iya. Gitu. Keren loh sakjane. Iya. Ya. Keren. Orangnya orang luar. Berarti anggota-anggotanya komunitas itu juga orang-orang luar ya? Iya. Yang mereka kemudian masuk ke Ambarukmo. Benar. Aman ya, tetepan ya? Maksudnya aman gimana nih? Iya kan itu orang luar kan? Oh, untuk masuknya karena ya memang kita fasilitasi tempat ya. Jadi ya sudah kita jamin lah aman. Enggak, amannya bukan aman orangnya, amannya terkait dengan keamanan dari pihak Ambarukmonya sih. Oh, itu juga terpisah ya? Terpisah bangunannya. Jadi di sebelah barat hotel. Asik loh, Son. Sakjane. Iya Pak, kapan-kapan main aja kalau mau menikmati pendopo activity. Sudah pernah. Kan kamu juga dulu yang ngajak. Oke, Son. Begini, Son. Di sana kan ada beberapa kemarin waktu Son memperlihatkan di sana itu ada galeri kayak galeri batik, kemudian ada wayang gitu. Itu apakah bagian dari Markom juga? Iya, jadi gini Pak Jerry, di pendopo ya, di bangunan pendopo di Pesanggerahan Ambarukmo itu ada namanya apa sih namanya? Kok lupa bisa di-cut ya? Lupa aku namanya apa Pak. Cuman di dalam bangunan itu ada beberapa ruangan yang kita jadikan museum. Oke. Iya. Museum Ambarukmo namanya. Jadi ada beberapa ruangan di sana ada koleksi foto-foto dari Sri Sultan Hamengkubuwono dari mulai kalau foto ya dari mulai kesekian sampai yang terakhir. Terus ada koleksi batik, koleksi keris, koleksi wayang yang bisa dinikmati setiap orang. Nggak harus tamu dari hotel, nggak harus bayar juga kalau mau masuk. Jadi kita sediakan fasilitas itu, kita sediakan tour guide juga.
di sana. Tapi kan itu di kompleks hotel. Di kompleks hotel. Orang kalau masuk ke situ mungkin segan juga atau mungkin malah nggak tahu. Gimana kemudian publikasinya, Son? Kalau untuk publikasinya dari pihak hotel, itu memang sudah kami publikasikan di sosial media dan di website. Jadi kita selain ada pendopo activity, ada Museum Ambarukmo juga, kita juga ada beberapa produk yang bisa dinikmati oleh klien yang kita selenggarakan di pendopo tersebut. Seperti contohnya patehan, lalu ada ladosan dahar, Pak Cherry. Nah, jadi kalau untuk patehan itu seperti prosedur minum teh ala kerajaan zaman dulu. Sambil menikmati jembaringan, begitu. Lalu untuk yang ladosan dahar, Bapak waktu itu kita pernah sempat ke belakang pendopo itu, bangunan Balai Kambang. Nah, ladosan dahar itu semacam menikmati makanan ala kerajaan di atas Balai Kambang tersebut. Di Balai Kambang tersebut, ya. Begitu, Pak Cherry. Menikmati makanan. Iya. Waktu tadi Son sebut di situ ada jembaringan. Nah, berarti waktunya tertentu yang patehan itu. Kalau untuk pendopo activity khusus untuk jembaringan itu di hari Jumat sore. Namanya jembaringan Jumuah Sonten. Untuk yang patehan? Untuk yang patehan ini bisa by request. Jadi misalnya klien maunya selain hari Jumat, tetap bisa. Bisa kita undang pihak jembaringan juga. Nah, jadi kalau pas tabrakan waktunya? Bagaimana? Dengan yang jembaringan? Oh ya, malahan nih. Mendadak gitu? Berarti patehannya di hari Jumat. Malahan nih. Gak apa-apa. Gitu. Bukan, maksud saya misalnya gini nih, di hari Selasa, padahal jembaringan itu di hari Jumat. Iya, itu. Ketika di hari Selasa yang jembaringan, wah saya nggak bisa datang nih mas, gitu. Tetap ada atraksi jembaringannya. Tetap ada atraksi jembaringan dan bisa menikmati jembaringan juga. Jadi untuk fasilitas jembaringan seperti panahan, baju Jawa dan lain-lain itu dari hotel semua, Pak Cherry. Jadi klien tinggal datang aja, tinggal ganti pakaian Jawa kalau mau ganti. Lalu untuk jembaringan juga sudah kita sediakan. Ya sudah ada paketnya gitu. Sudah ada paketnya. Harus ambil nggak Son untuk yang jembaringan? Misalnya saya patehan nih, atau patehan itu sudah include jembaringan? Sudah include jembaringan. Jadi nggak bisa ya pisah-pisah gitu? Sebenarnya bisa by request. Aja, gitu. Oh bisa, tentu bisa. By request. Tetap by request ya, bisa custom gitu bisa ya? Bisa custom. Jadi nggak saklek gitu ya? Fleksibel. Oke, Son, saya mau tanya nih. Ini Silahkan. Pertanyaan yang sangat penting bagi diri saya. Suatu ketika tahun lalu waktu masih diurus sama Mbak Nova itu, kan kami angkatan 2018 pernah table manner. Di sana. Setelah table manner, saya pulang nih. Saya kan bawa roda 4 waktu itu. Set. Wah, mahal sekali. Apanya nih? Ternyata harus bayar ya. Parkirnya. Oke, gini Pak Cherry. Apa karena bukan yang nginep ya? Kalau yang nginep kan mungkin mereka pasti free ya. Untuk parkirnya. Jadi gini Pak Cherry, aku mau nanya itu bulan dan tahun berapa? Itu angkatan 2018 di awal tahun 2019. Awal tahun 2011. Jadi 2019. Jadi waktu aku belum di sana ya. Jadi sebenarnya tamu dari Royal Ambarukmo pun yang nggak nginep, entah itu ada event dan lain-lain, mereka bisa minta ke resepsionis cap parkir. Ini karcis saya, karcis parkir, tolong dicap. Cap, udah nggak usah bayar. Oh, ya itu karena ketidaktahuan saya ya waktu itu ya. Coba saya tahu saya pasti minta cap waktu itu. Iya, dan ini ya Pak ya, untuk parkir, untuk kebijakan parkir mungkin akan ada perubahan. Mungkin ada perubahan dengan yang dulu ya. Kalau yang sekarang ada maksimalnya nih Pak Cherry. Tapi untuk ketentuannya mungkin bisa dilihat langsung, nggak bisa pastiin aku berapanya nominal. Saya waktu itu berpikir apa karena itu kan sebelahan dengan Ambarukmo Plaza ya, Amplas gitu. Apa mungkin juga ada tamu-tamu atau pengunjung Amplas yang memang mereka sengaja ya parkir di Royal Ambarukmo? Oh, memang gitu. Banyak. Memang banyak yang mungkin mereka males masuk basementnya Amplas dan lain-lain, akhirnya parkir di Royal. Banyak. Oke. Ya, mungkin itu juga ya kebijakan parkir berbayar. Dan tamu parkir VIP-nya Amplas itu kan posisinya di depan pendopo. Betul, diarahkan depan. Di situ. Wow.
Itu terkonek ya? Terhubung ya? Terhubung. Jadi nggak bisa bicara amplas sendiri, royal sendiri gitu nggak bisa Jadi ya? satu. Tetap jadi satu. Kalau manajemennya pun jadi satu Kalau juga? untuk manajemen secara holding jadi satu, cuman untuk manajemen operasional Operasionalnya berbeda. beda, iya. Oke. Nah, kalau sound itu antara markomnya mana, Royal dengan Mhm. amplas beda juga Beda berarti? juga. Oke. Gini Son, kalau terkait sama markom tadi kerjaannya Iya. Son itu kan di luar ya Son banyak membantu saya untuk urusan videografi. Kemudian kalau teman-teman lain misalnya lihat Instagram-nya kan Son foto itu banyak sekali kan. Oke. Iya. Dokumentasi foto dan videonya gitu. Untuk pekerjaan yang ada di Royal Ambarukmo itu tadi, kamu kan ngurusi media. Mhm. Itu mengganggu aktivitasmu nggak Son sebenarnya? Aktivitas sebagai? Aktivitas sebagai konten kreator misalnya seperti itu. Oke, jadi gini ya Pak Jerry, sekarang karena aku sudah bekerja di yang sekarang, Mhm. itu berarti aku harus konsisten, nggak Mhm. bisa aku sambi. Mhm mhm. Jadi mungkin misalnya ada klien aku dari luar Mhm. yang minta Mhm. foto Mhm. wedding segala Mhm. macam. Dulu kan aku sering banget foto wedding Mhm. dan lain-lain. Aku ada tim sendiri nih yang ngurusin, jadi aku lempar Oke. gitu. Dilempar ke tim. Oh ya kamu bagus juga ya bagi-bagi gitu ya? Iya, Mhm. karena yang pertama kalau aku yang makan sendiri nggak bakal bisa, nggak bakal sempet Ah, waktunya. heeh. Dan juga ya bantu-bantu temen lah, Mhm. begitu Pak Jerry. Oke, Son, kaitannya sama ini tadi, kamu kenapa milih Royal Ambarukmo? Awal awal ketika PKL? Magang, Heeh. awalnya bukan di Royal Ambarukmo, Mmm. aku bikin surat keluar dari departemen nih, Mhm. itu bukan Ambarukmo awalnya, Mhm. hotel lain. Oke. Hotel lain yang memang bintang 5 tapi hotel lain. Oke. Mhm. H-1 besok aku interview, ini Mhm mhm. masalah PKL ya, Iya. pas masih statusnya mahasiswa ya. Mahasiswa. Mhm. Itu aku dihubungin sama HRD, besok Mmm. pagi ini aku interview, malamnya aku dipanggil HRD, Mhm. ditelepon, Mhm. mereka bilang, "Mohon maaf, nggak bisa magang sebagai markom atau PR Mhm karena mhm. manajernya sudah tidak di sana lagi." Jadi Oke. mereka sempet kosong, nggak ada markom. Mhm Jadi mhm. aku PKL juga nggak ada yang ngajarin gitu. Iya. Akhirnya ya udah aku tarik lagi surat magangnya, Mhm. terus aku pikir-pikir aja sih, waktu itu aku nggak nyari hotel ya. Aku Mhm. pikir-pikir hotel mana ya, ya udah Ambarukmo aja. Mmm. Nggak tahu kenapa, Iya. Ambarukmo aja. Ternyata kebetulan banget manajerku yang dulu itu alumni kampus yang sama juga, Mmm. Mhm begitu. mhm. Jadi lebih enak lah. Mhm. Gitu ya, lebih enak masuknya juga ya, sama mungkin ngajar-ngajarinya Iya, lebih enak gitu ya. mhm, Karena merasa, wah ini satu keluarga nih. mhm, Oke Son, terkait sama ketika kamu masuk gitu, tadi ketika PKL, kamu kan nggak tahu mhm, kenapa di Ambarukmo, mhm. tapi kenapa di hotel? Kamu Kenap punya oke. bayangan apa sih sebenarnya? Oke, jadi gini Pak Mhm. Jari, waktu aku kuliah di pariwisata, itu awalnya aku bingung, aku Mhm. mau kemana ya? Mhm mhm. Aku mau ke tour and travel, aku mau ke kapal, aku mau Mmm. ke hotel, aku mau Mhm. ke Oke. restoran, itu aku bener-bener gambling, aku bener-bener bingung. Sampai ada satu mata kuliah yang bikin aku, "Wah ini aku nih di sini nih, Mhm aku nih mhm. di sini." Mhm. Sampai aku ambil TA juga tentang itu, Tentang itu? Mhm. kurang lebih, Mhm. yaitu public relation, Oke. begitu Pak Jerry. Mhm. Dari situ Mhm. akhirnya aku pilih hotel, Di PR ya? di PR. Tapi kalau di Ambarukmo PR sama Markom Jadi beda atau satu? jadi satu, iya. Mmm. Jadi PR itu tergabung jadi salah satu job desk-nya Markom, Oh, malah bukan divisi lain gitu ya? bukan divisi lain. Mmm, jadi Markom itu juga harus bisa public relation Mhm, benar sekali Pak Jerry. semuanya. Kalau boleh tahu sekarang staf-nya ada berapa, Son? Kalau untuk pastinya jumlah Staf-nya banyak aja, heeh. staf Markom? Untuk staf Markom. Mhm Di staf Markom bagian aku itu ada 3 mhm yang tadi aku bilang. mhm Ada desainer, mhm ada aku Markom officer, sama ada mhm, satu lagi Markom manager oke, di dalam departemen, sales marketing, mhm mhm. begitu. Departemennya sales marketing, Ya, divisinya Markom. ya, Terus divisi lainnya apa itu? Sales marketing? eee, divisi lainnya kalau di sales marketing itu ada
e-commerce, Mhm. terus ada sales. Kalau sales itu kita bagi ya, misalnya ada beberapa sales itu kita bagi, misalnya yang ngurusi government si A, terus ngurusin bagian apa namanya, tour and travel si B, Mhm. macam-macam Mbak Cherry, Oke. gitu. Iya. Kemudian tadi kan Son nyebut nih, ada bagiannya sendiri-sendiri, 3 orang itu. Yang satu manajer, jelas manajer Mhm, menguasai semuanya ya. mhm, Kemudian ada Son, kemudian ada satu lagi desain ya, mhm. desain. Tapi ketika nanti bekerja, itu kan mereka bareng-bareng juga kan Son. Mhm, Nah, pertanyaannya, ketika nih, nanti suatu ketika misalnya dari orang yang lihat ini kemudian tertarik nih mau di Markom, oke. kira-kira pesannya Son apa nih untuk bisa masuk atau bisa diterima lah di Markom? Syaratnya apa nih? Selain niat ya, Oke, Markom di perhotelan. perhotelan dong. Oke, lihat-lihat dulu ya Mhm, propertinya. mhm, Jadi kita menyesuaikan, kalau misalnya tergantung passion-nya di mana. Kalau mhm, aku jujur terus terang aku lebih ke content creator, aku mhm, lebih suka videografi, fotografi yang berbau-bau visual mhm, daripada hal yang berbau, administrasi. mhm, mhm, Aku lebih suka itu, passion-ku di sana. Jadi aku di Markom pun aku juga lebih banyak ngerjain hal itu. mhm. Gitu, kita bagi tugas. Jadi, menurut aku buat teman-teman yang tertarik itu mending mantepin dulu passion-nya di mana. Karena Markom itu cukup luas. Oke. Iya, salah satunya PR tadi, Mhm, content creator sendiri, desain sendiri gitu. mhm, Kalau dari mahasiswa seni yang mereka suka desain dan lain-lain itu juga bisa masuk ke Markom, ya jadi oke, desainer, mhm. gitu Mbak Cherry. Menurut aku mending mantepin dulu di mana karena Markom itu luas. Berarti lebih ke soft skill-nya ya mending ya, soft skill yang dimiliki oleh Iya, si maksudnya nggak peduli mereka dari mana gitu, mhm, tetapi mereka punya skill apa gitu. benar Bahkan mungkin sekali. yang bukan orang perhotelan atau orang pariwisata juga nggak masalah ya? Menurut aku nggak masalah sih. Oke. Tapi ada nggak yang diterima bukan orang perhotelan? Banyak, Mmm, banyak. Dan orang magang pun juga nggak melulu dari perhotelan, iya, terutama di back of house. Jadi mhm, orang-orang yang bukan operasional. Kalau mhm, FO, housekeeping itu kan operasional. betul, Nah, kalau yang back of house seperti accounting, mhm, sales marketing, HRD itu nggak melulu dari perhotelan. mhm, Jadi aku punya temen yang emang dia lagi magang ya, itu di accounting dia dari, ini sekolah tinggi ekonomi gitu-gitu, oke, nggak harus dari pariwisata, mhm. macam-macam sih, Pak. Iya dong, kalau itu divisinya pasti bukan dari pariwisata ya? Bisa jadi pariwisata, bisa Mhm. jadi bukan dari pariwisata, jadi nggak melulu harus pariwisata. Ya tergantung divisinya juga kan Son, itu Mhm, tadi. Tapi kalau untuk yang di Markom, lihat skill-nya itu tadi iya, ya? Mhm. Karena kalau kita di housekeeping kan jarang orang yang bukan, apa ya, bukan atau belum pernah dapat pendidikan housekeeping. mhm, Kan nggak mungkin kan kayak orang ya mungkin mungkin aja, tetapi kemungkinannya kecil. Misalnya orang dari sekolah seni misalnya, kemudian ngelamar jadi housekeeping, ya mending milih mhm, yang mereka punya pendidikan iya, housekeeping kan, mhm, seperti itu misalnya. mhm Front mhm, office juga demikian gitu mhm tadi. Tapi mhm, kalau untuk marketing kan dari ekonomi mungkin bisa, dari hukum mungkin bisa, dari dari kayak psikologi psikologi juga ada, bisa. Oh ada iya, juga dari ada psikologi? dari psikologi ada. Mhm mhm. Bahkan yang accounting juga nggak melulu dari sekolah tinggi ekonomi, dari Mhm pariwisata juga ada, mhm, mhm mhm mhm. macam-macam. Jadi lebih ke ya yang non apa ya, non apa istilahnya, operasional, itu Mhm, lebih bebas gitu lebih ya? bebas, fleksibel. Mhm. Oke Son, terima kasih, asik sekali kamu Sama-sama berbagi Kak Cherry, iya. pengalamannya, ya Ini nggak sudah berapa lama nih? sudah sekitar 30 menitan ya? Di Masa atas sih? lah, sekitar 35 Nggak menit kalau kerasa Son. ya? Ya nggak Wow. kerasa. Kadang-kadang gitu sih, ngobrol gitu nggak kerasa. Kemarin terakhir itu sampai 1 jam Oh lebih, heeh. iya, heeh, 1 wow. jam lebih, tapi akhirnya harus dibagi 2 video kan, Mhm gitu. mhm mhm Oke mhm. Son, kira-kira itu dulu. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak sama-sama sudah Pak mau Cherry. hadir ke sini, itu. Sama-sama, terima kasih sudah diundang loh. Ini aku tunggu-tunggu Oh serius. gitu Aku ya? lihat teman-temanku Heeh posting, aku heeh lihat Pak Cherry heeh posting di sosial heeh media, podcast, heeh podcast ini heeh. kapan aku nih dipanggil, ya Allah. Ternyata kesampaian juga. Iya, oke. Son, sekali lagi pokoknya terima Ya, kasih, salam sehat sama-sama. dan bahagia selalu untuk Son dan Amin keluarga, amin, Pak itu Cherry juga. amin, terima kasih. Matur nuwun, Son. Sami-sami. Ye.